Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di channel YouTube Superku, Sumardiansyah Perdana Kusuma. Kali ini kita akan membahas mengenai tema-tema pendidikan, menghadirkan para guru, para dosen yang menginspirasi. Bukan hanya dia memberikan makna dalam pengalamannya sebagai guru, sebagai dosen, tapi juga sebagai wahana aspirasi. Channel YouTube ini keinginannya bisa menjadi ruang dialog, ruang curhat para guru, para dosen, sivitas pendidikan terkait dengan berbagai problematika yang ada di dunia pendidikan kita. Sehingga channel ini benar-benar ikut menopang pemajuan dunia pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Superku mendidik, mencerahkan, dan mengangkat indeks kecerdasan bangsa. Kali ini bersama saya ada Ibu Yane. Ibu Yane ini datang dari wilayah yang cukup jauh, Provinsi NTT, Kabupaten Anfuang Timur. Kabupaten Kupang, Kecamatan Anfuang Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibu Yane, apa kabar? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, sehat ya Ibu ya. Ya, memang saya juga dalam usaha untuk berobati RSCM. Besok dapat rujukan, tapi saya bersyukur kesempatan mau berobat bisa ikut kegiatan ICT Plus One. Alhamdulillah ikut kegiatan PGRI. Kita ngobrol, bercerita banyak hal, dan akhirnya berinisiatif untuk membuatnya dalam konten podcast ya, channel YouTube Superku. Ibu Yane, apa yang mau diceritakan? Persoalan apa yang Ibu alami di daerah Ibu sehingga Ibu tertarik untuk kami undang di dalam podcast channel YouTube Superku? Silakan Ibu Yane. Iya, saya jujur saja, saya seorang guru berkeluarga dengan niat untuk pendidikan. Saya minta mutasi ke salah satu sekolah SD Negeri Oepoli, Kecamatan Anfuang Timur, Kabupaten Kupang. Itu berbatasan langsung dengan Timor Leste di Oekusi. Dan tahun lalu ketika saya ada di sana, banyak hal yang saya lihat bahwa sangat memprihatinkan, karena di Anfuang Timur itu masih banyak guru yang tidak berlatar belakang pendidikan guru, diambil masyarakat, anak-anak masyarakat yang tamatan SMA diminta untuk menjadi guru. Sehingga ketika makin mendalami proses di sana, ternyata anak-anak itu sampai ada yang kelas 6 juga masih baca eja. Awalnya saya maklumi kalau itu karena faktor pandemi COVID. Di sana kan belajar online tidak mungkin karena jaringan listrik, internet. Waktu awal saya ke situ, listrik di sekolah belum nyala, baru dipasang instalasi. Saya membantu pihak sekolah, saya datangi PLN, dan akhirnya mereka pasang listrik. Tapi listrik waktu itu 12 jam, jam 6 pagi sampai 6 sore itu padam. Ibu Yane guru kelas, saya guru kelas, SD. ya, saya guru kelas. Dan akhirnya saya membayangkan kalau ini, kalau Jakarta ambil standar pendidikan untuk sistem pendidikan itu dijadikan standar, berarti banyak anak di Indonesia bagian tertentu, daerah tertentu yang tidak akan mungkin mencapai standar nasional pendidikan. Jadi hemat saya yaitu untuk sistem pendidikan yang mungkin kalau memang akses internet belum bisa menjangkau daerah-daerah yang jauh terpencil, ya sistem manual masih tetap dipertahankan. Tetapi kualitas gurunya ya perlu ada pelatihan.
Nah, yang sangat saya sayangkan adalah pelatihan-pelatihan guru di daerah Kabupaten Kupang itu. Kecamatan-kecamatan yang di depan-depan kota kabupaten. Ampuang Timur itu dianggap ya asal ada sekolah, asal ada guru, asal ada proses, tapi tidak, guru-gurunya tidak diberikan pelatihan. Bu Yana, sebetulnya apa hambatan terbesar proses pendidikan di daerah? Apakah lebih kepada akses tadi yang sebagaimana sudah disampaikan, problematika kultural, letak geografis, atau sebuah kebijakan politik yang sebetulnya tidak berpihak kepada guru-guru, terutama yang berada di daerah terpencil? Saya rasa bukan soal politik, tetapi soal karena jauh dan topografi begitu. Letak geografis, topografis iya, yang berpengaruh ya. Iya, guru tidak akan mungkin ke sana. Guru memikirkan untung ruginya. Itu letak geografisnya, dia perbukitan dan menyeberangi sungai laut ya. Iya. Sungai, kalau lewat barat itu berapa sungai yang harus dilewati, kalau lewat bagian timur ya berarti kita harus lewat berapa kabupaten. Kita harus kalau dari kota Kupang berapa jauh, berapa jam? Kota Kupang harus TTS, TTU, baru kembali ke Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, baru ke Poli yang pada Kabupaten Kupang. Jadi waktu itu 12 jam dengan bis. Kita tempuh 12 jam dengan bis dengan perjalanan yang cukup melelahkan. Dan satu hal lagi bahwa pemerataan guru. Guru PNS itu kebanyakan menumpuk di kota kabupaten. Ya. Banyak sehingga kadang untuk mencukupi jam mengajar untuk mendapatkan sertifikasi pecah rombel, langsung dimekarkan. Sementara di Ampuang Timur kan saya punya data bahwa dari 140 guru yang ada di Ampuang Timur itu ya baru PNS-nya 38 orang. Jumlah rombelnya berapa di sana? Itu data untuk keseluruhan. Iya. Kalau ibu sendiri di sekolah ibu mengampu berapa rombel? Berapa siswa dan ada berapa guru di sekolah ibu? Kalau di sekolah saya gurunya ya sudah cukup, walaupun hanya masih 3 orang yang honorer. Jumlah siswa juga sedikit, tapi ada di sekolah lain yang jumlah siswanya banyak, guru yang mengasuh, guru PNS-nya sangat sedikit. Itu merupakan sebuah fakta dinamika pendidikan di daerah-daerah ya, utamanya di kecamatan daerah Nusa Tenggara Timur ya, Ampuang Timur. Lalu bagaimana Bu Yana di tengah keterbatasan yang ada, Ibu tetap optimis, tetap bergerak agar pendidikan di daerah itu bisa terus berjalan dan anak-anak kita tetap dapat pelayanan sebagaimana mestinya? Upaya apa yang Ibu sudah lakukan di tengah keterbatasan? Ya, di tengah-tengah keterbatasan itu, karena saya hadir, saya baru 1 tahun ada di sana. Kebetulan juga saya sementara mengikuti pendidikan guru penggerak anak 4. Ya, situ ya banyak hal yang saya dapatkan untuk bisa berbagi. Minimal di sekolah dulu, baru mungkin meluas di KKG-nya. Di kelompok kerja gurunya ya. Intinya bahwa biasanya di sana juga pengawas belum ada. Pengawas belum ada. Lalu siapa yang mengawasi persekolahan? Pengawas belum ada, sehingga kebetulan waktu saya sudah kesana dan saya mulai bersuara, artinya saya posting lah, ya iseng saya posting di Facebook atau di apa, sehingga lewat WhatsApp. Apa isi postingannya? Saya posting bahwa kondisi, saya pernah posting bahwa orang-orang di sini, orang-orang di Ampuang Timur tidak lapar, tidak miskin, tapi justru mereka membutuhkan pengembangan SDM. Mengapa Ibu bisa mengatakan tidak miskin, tidak lapar? Apakah memang sebetulnya secara pendapatan ekonomi, lingkup geografis mereka cukup baik wilayahnya? Ya, potensi alamnya sekali, karena ada sawah, ada peternakan yang bisa mereka pakai untuk sumber. Itu berarti masuk wilayah terpencil atau bukan wilayah terpencil? Bukan 3T atau 3T itu wilayah? 3T. Masuk 3T ya? 3T, tapi kan akses jalan, topografi
Ya. saat itu. Dan orang dulu menganggap bahwa penempatan di Ampang Timur itu adalah guru-guru yang bermasalah. Oh iya. Ya, jadi dibuang, Dimutasi. karena dibina. Mengapa daerah yang seharusnya kaya kemudian malah dikonotasikan sebagai tempat pembuangan? Karena mana ada yang mau pergi ke sana? Karena yang sangat jauh wilayah itu ya. Sangat jauh. Dan dia lebih dekat ke perbatasan ya lebih dekat dengan ke- Timor Leste ya, selain Atambua yang juga berbatasan langsung dengan Timor Leste. Terus anak-anak yang tadinya tamatan SMA dipakai mengajar, tidak ada upaya untuk diberikan bantuan beasiswa dan mereka bisa Melanjutkan menyelesaikan pendidikan studi sarjana S1-nya. pendidikan guru. Iya. Sejak kapan Ibu melihat ada sebuah fenomena dunia pendidikan kita yang seharusnya sudah profesional diisi oleh orang yang ahli di bidangnya, namun faktanya di daerah Ibu justru diisi oleh orang-orang yang baru lulus SMA sebagai guru. Ini yang memasukkan mereka sebagai guru siapa nih? Apakah pemerintah, ataukah itu sukarela yang bersangkutan, atau sekolah berinisiatif mencari guru pengganti? Masyarakat Masyarakat yang membuka sekolah, yang merintis pembangunan sekolah darurat, berarti sekolah swasta, sekolah negeri, tapi yang itu dibangun secara darurat dari masyarakat. Masyarakat yang membangun, masyarakat yang mengajak putra-putrinya yang tamatan SMA untuk mengajar, ya dengan bermaksud ya biar mereka juga ada pekerjaan, ya anak-anak mereka juga tidak putus sekolah. Tetapi itulah jaringan untuk bisa ada informasi bahwa ternyata ada UT yang bisa sekolah kuliah sambil itu jarak tidak jauh. ada itu, mereka tidak dapatkan informasi itu, sehingga begitu saya mutasi ke sana saya merasa wah ini begini lama tahun, padahal setahu saya di tempat saya tinggal itu dulu ada PPKB, ada kuliah pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar. Orang Ampang Timur tidak ikut itu program, berarti kurang informasi ke sana. Ada berapa sekolah yang dibangun oleh masyarakat yang notabene-nya itu juga bagian dari sekolah pemerintah ya, yang kemudian diisi oleh anak-anak selevel lulusan SMA. Lalu di mana peran pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota dalam memberikan keadilan pelayanan pendidikan di daerah Ampang Timur? Ya, itu ada beberapa sekolah yang tadinya sudah ada sekolah, tetapi sekolah pengalaman ya di sekolah yang saya datangi itu SD Negeri Waipoli. Tempat Ibu mengabdi sekarang. Saya. Itu sebelumnya ada SD Gemit Taloi. SD Gemit Taloi. Itu katanya bahwa selama itu pemerintah tidak memperhatikan sekolah itu, karena dia sekolah Gemit, sekolah swasta, sehingga mereka berpikir, orang tua berpikir bahwa sebaiknya kita bangun sekolah untuk dinegerikan. Oh. Gitu. Tapi statusnya dia belum negeri kan? Sekarang sudah negeri. Oh, sekarang sudah negeri, dan situasinya masih diajar guru-gurunya anak-anak lulusan SMA. Iya, kemarin terus pas ada keluarkan aturan bahwa semua standar harus S1, maka mereka itu ya mereka juga sudah dianggap perintis ya. Sekolah itu berdiri atas dasar jasa mereka juga. Akhirnya kita kasih mereka ke perpustakaan. Oh, jadinya ke struktural anak-anak SMA ini. Anak-anak itu dikasih ke tata usaha, ke admin, sehingga kita rekrut lagi tamatan-tamatan S1 yang honor di situ. Itu dari tahun berapa gejala itu terjadi di daerah Amphoang? Waktu terakhir ini atau itu waktu yang kurun waktu yang lama ke belakang? Sudah lama sebelumnya. Sudah lama. Tapi waktu saya sudah ada di sana, saya mulai. Tahun berapa Ibu mulai ada di sana? 2021. Berarti 2021 atau 2020 masih ada ya guru yang backgroundnya lulus SMA ya. Status mereka itu honor berarti. Honor ya. Itu yang Ibu sampaikan tadi, terjadi defisit pegawai negeri sipil. Ya. Ada berapa perbandingan antara guru yang pegawai negeri sipil dan guru yang honor nih, yang honornya honor lulusan SMA ya, bukan honor sarjana nih? Iya Pak. Kalau ya secara umum data yang secara umum miliki ini ada 140 orang. 140 orang itu pegawai negeri sipil. Total jumlah guru 140. di sana. Okay. 140 itu
PNS-nya 38 Oh, orang. iya. Ya, 38 orang. Terus yang itu lulusan SMA-nya setara SMA dan SPG ya. Itu ada 23 orang. 23 orang. Sedangkan honor daerah itu ada 1 orang. Oke. Yang PNS 1 orang, dan itu sarjana. Kemudian yang SPG itu 10 orang. Kalau guru yayasan itu ada 16 orang. S1 tapi guru yayasan. PGA-nya tamatan PGA Agama, itu ya agama. 3 orang, dan guru tetap yayasan itu ada 9 orang. Itu SMA-nya masih ada 2 orang. Yang lulus SMA. Iya. Kalau honor komite ada 92 orang. Itu D2 ada 3 orang, D3 5 orang, S1 93 orang, S2 1 orang. Itu honor komite. Itu baru belakangan ada. Baru belakangan ya, artinya jumlahnya sebetulnya sudah semakin berkurang ya. 2 orang. Kemudian pertanyaannya adalah dari data yang Ibu miliki tadi, apakah semuanya berlatar belakang pendidikan SD, pendidikan dasar atau guru kelas? Ya. Atau sebetulnya campur-campur nih, ada yang sarjana A, sarjana B, sarjana C menjadi guru kelas. Kalau Ibu sendiri backgroundnya memang guru kelas, PGSD. SPG dulu. Oh dulu SPG, tapi sudah ikut penyetaran ke S1. Penyetaran D2 baru ke S1. Oh tapi sudah S1 sekarang guru kelas ya, oke. Sudah. Kalau yang ngajar di sana itu memang misalkan dia sarjana biologi masih mengajar di SD. Kan tidak linear. Tidak linear, karena kode sertifikasinya berbeda kan. Terus di sekolah saya itu sarjana bahasa Indonesia mengajar kelas. Saya sudah anjurkan, saya bilang teman-teman cari SMP atau SMA karena nanti prosesnya tidak linear, akhirnya teman-teman susah sendiri. Ya, jadi saya arahkan, saya prihatin ya. Terus menyangkut dengan kesejahteraan. Kesejahteraan itu memang sangat minim karena kalau dana BOS itu standar, sekarang kan sudah tidak standar 60 atau 100. Iya. Tapi jumlah siswa berapa, jumlah murid ya dana BOS-nya sebesar itu. Ya. Nah, itu dengan anjuran 50% untuk membayar honorer, ya lumayan, mereka bisa dapat sampai 400-500 per bulan, nanti setiap 4 bulan baru bayar. Tapi yang saya mau, kalau bisa pemerintah itu memikirkan status mereka, nasib mereka, guru honor ini kan, saya satu orang yang sebenarnya sangat setuju ketika sistem rekrutmen ASN yang lama dengan cara K2 itu Pak, yang K2 diangkat itu, malah saya lebih setuju itu. Mengapa? Karena honorer ini dia sudah berproses, dia sudah lama mengabdi dan sudah punya pengalaman ya. Anggap saja dia lagi magang, dan kita tinggal pemerintah naikkan statusnya menjadi karyawan tetap. Kalau bagi yang swasta, sedangkan yang bagi sekolah-sekolah negeri ya diangkat. Kenapa tidak? Sebagai P3K atau pegawai negeri sipil tanpa harus melalui prosedur tes. Karena dia sudah mengalami proses. Kalau soal mau mencari meningkatkan kualitas, kita butuh SDM yang berkualitas. Dia selama ini sudah berdaya guna. Dia sudah memberikan tenaganya, pikirannya untuk negara. Bagaimana negara memperhatikan dia? Dia aset negara, aset orang. Dia negara sudah pakai selama ini. Dengan harga biaya honornya tidak mencukupi pun, dia sudah memberikan lulusan output. Artinya ada anak-anak yang sudah ditamatkan oleh dia. Karena ada sekolah-sekolah tertentu yang PNS cuma 1. Tapi kan dia cetak lulusan setiap tahun. Berarti guru honor itu ada peran penting di situ. Nah, mengapa kita tidak lihat? Oh, misalkan 5 tahun ke atas diangkat dulu, atau 10 tahun ke atas diangkat dulu. Kalau masih ada kuotanya masih bisa naikkan yang di bawahnya tanpa tes. Nanti
untuk meningkatkan kualitasnya dikasih lagi pelatihan-pelatihan. Kan sekarang webinar atau apa kan bisa. Kalau dalam pandangan Ibu sebagai guru yang sudah pegawai negeri sipil ya, Pak. bagaimana Ibu melihat kualitas guru-guru yang ada di Amphoang Timur dengan berbagai latar belakang tadi? Ada yang honor daerah, ada yang swasta, ada yang SPG, ada yang PGA, ada yang juga dia lulusan SMA kan begitu ya, lalu bahkan ada yang S2. Sebenarnya secara umum dalam pandangan Ibu bagaimana sih kualitas guru-guru di sana? Apakah memang mereka layak untuk diangkat langsung sebagai pegawai negeri sipil, atau sebetulnya Ibu justru melihat masih ada banyak kekurangan yang terjadi sehingga sebetulnya mereka masih perlu waktu untuk dilakukan pembinaan? Ya. Bagi saya intinya sudah jarak jauh dan tidak ada lebih lagi yang berminat ke sana. Ya kan? Jadi mau tidak mau harus diangkat. Harus diangkat. Loh, daripada dia nanti sakit hati sebagai seorang WNI. Tapi Ibu melihat sejauh ini bagaimana idealisme kemudian pergerakan para guru di daerah dalam melakukan pelayanan, pembelajaran, pengembangan diri itu hidup tidak aktivitas di Amphoang Timur? Ya, saya berpikir bahwa sekarang ini KKG-nya hidup tidak, kemudian organisasinya, PGRI-nya mulai hidupkan lagi. Karena kemarin pandemi kan. Oke. Selama pandemi kan tidak ada aktivitas. Jadi kita sudah mulai beraktivitas karena sudah normal. Dan saya lebih berpikir bahwa ya mau tidak mau orang-orang ini sudahlah yang memberi diri untuk negara di daerah ini. Sebaiknya ya mereka diprioritaskan untuk diangkat, misalkan kalau yang lain-lain pakai seleksi ketat, tapi untuk daerah 3T ya, ada prioritas yang lagi. Tidak ada peminatnya, yang memang faktanya butuh sekali guru untuk proses pembelajaran. Berarti Ibu mau mengatakan ada hal yang jauh lebih penting daripada kompetensi guru, melainkan tadi kebutuhan nyata di daerah dan juga pengabdian yang sudah lama dijalankan oleh para guru itu. Dia terpanggil. Bukan, kalau bukan dia cari uang. Saya sudah bilang bahwa kalau di Amphoang Timur orang cari uang kan, karena dia memelihara sapi. Jadi sebetulnya secara ekonomi penghidupan cukup ya. Tapi anak didik nih. Iya. Siapa yang nanti sentuh dia? Siapa yang nanti mengasuh dia, membimbing dia, mendidik dia? Ya orang-orang itu tadi. Ya mari saya rangkul. Oh, kamu mau jadi guru? Daftar di UT ya. Kuliah online. Pokjar dibuka di sana supaya kamu belajar, sore belajar, malam belajar, pagi ngajar. Kan baik. Ya kan? Sudah ada tunjangan, dikasih tunjangan lebih baik. Misalkan tunjangan untuk guru honor atau tunjangan daerah khusus itu berlakukan seluruhnya. Ya, yang saya mau perjuangkan adalah di Amphoang Timur itu adalah berbatasan langsung dengan daerah Timor Leste, dengan negara lain. Minimal kalau tentara, TNI, Polri mendapatkan remunerasi berbatasan. Sebaiknya guru-guru di perbatasan, jangankan Amphoang Timur, perbatasan negara di seluruh Indonesia perlu disamakan sehingga satu aturan, satu produk aturan. Kalau hanya di tempat saya, karena Ibu Yani berjuang maka dia dapat, yang lain tidak berjuang maka mereka tidak dapat. Saya ingin sehingga seluruh Indonesia yang aturannya bahwa daerah khusus itu termasuk berbatasan langsung dengan negara luar berhak atas tunjangan perbatasan. Nah, nomenklatur itu diterapkan benar-benar sehingga tidak karena operator dapodik yang tunjangan kita bayar dia, kalau dapat 6 bulan kita kasih dia 1 bulan sehingga goal kita dapat itu. Jadi ada kendala-kendala yang bersifat administratif, yang bersifat birokratis, yang kadang malah menghambat guru ya. Benar. Sehingga keadilan tidak bisa diwujudkan ya, seperti itu. Nah, saya ingat di daerah Amphoang Timur, Ibu dulu pernah ada SM3T. Ya, benar. Ya, guru-guru yang dari luar Amphoang didatangkan dalam jangka waktu pendek ya untuk melaksanakan pembelajaran. Itu seberapa efektivitasnya, dan pernah mengalami situasi ketika ada guru SM3T datang dari pusat ke Amphoang Timur? Sebenarnya kehadiran guru-guru SM3T itu kalau di Amphoang Timur saya karena baru, saya tidak rasakan.
Kalau di daerah sebelumnya punya Di pengalaman? daerah sebelumnya saya kan pernah 6 tahun kepala sekolah di sekolah 3T ya. Oh, Di di sekolah mana itu? Satap PPH. Sata Pepa itu Ya. sekolah negeri di bawah pemerintah? Ya, Oke. di bawah pemerintah pernah mendapatkan kehadiran SM3T dari Denpasar. Denpasar dari Universitas Singaraja ya. Singaraja. Itu bagus kok, bagus. Dan di NTT di Kabupaten Kupang itu ada yang namanya guru garis depan. Itu mereka bagus, bagus. Malah sekarang mereka juga termasuk guru-guru penggerak yang sementara eksis di lapangan. Dan itu program yang baik juga. Tapi yang perlu kita tanda petik bahwa serendah-rendahnya anak negeri ini memberi diri untuk pendidikan, dihargai, disuruh kuliah tanpa biaya. Kan kalau mereka honornya rendah, dia biaya sendiri untuk kuliah, tidak mungkin lah. Apakah pernah ada informasi bahwasanya pemerintah melalui GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan, memberikan bantuan beasiswa kepada guru-guru yang belum lulus S1? Apakah pernah dapat informasi ataupun dampak dari kebijakan itu? Kalau untuk Ampuang Timur, ya saya bertanya-tanya kepada yang teman-teman yang honorer, mereka tidak pernah mendapatkan informasi. Sejauh ini tidak pernah informasi ini. Termasuk sebuah kebijakan dari pemerintah kabupaten kota atau dari provinsi. Mungkin karena bagaimana ya, pengawasnya kan biasa koordinasi langsung ke dinas itu pengawas. Mungkin karena pengawas sudah vakum beberapa tahun tidak ada, sehingga ketika saya ada sehingga yang menghubungkan dengan birokrasi di dinas tidak ada. Tidak ada. Sudah berapa lama gejala di Ampuang Timur tidak punya pengawas? Sudah cukup lama ya, sudah 5-6 tahun. 5-6 tahun tidak ada pengawas sekolah. Ada berapa jumlah sekolah di Ampuang Timur untuk pendidikan dasar? Untuk SD ada 10. SD 10. Ya, SMP ada 3. Lalu bagaimana melakukan proses operasional sekolah, pengembangan sekolah jika tidak ditopang oleh sinergitas antara guru, kepala sekolah dan pengawas? Nah, itu kemarin baru setelah kita ya mengeluhkan itu, akhirnya kebijakan dari Korwas ya, Korwas dinas itu, tapi Korwasnya tuh basicnya SMP. Dia mengatur bahwa dia ya beliau yang akan menjadi pengawas pembina di 10 sekolah di Ampuang Timur. Satu pengawas memegang 10 sekolah. 10 sekolah, tapi kan beliau itu Korwas di dinas. Korwas di dinas. Jadi akhirnya menunjuk salah satu kepala sekolah di Ampuang Timur itu sebagai perpanjangan tangan Korwas. Oh. Nah, ini juga saya rasa menyalahi birokrasi ya, prosedural ya, sebab ada tupoksi yang berbeda antara guru, kepala sekolah dan pengawas ya. Harusnya ya benar-benar pengawas yang diutus ke sana. Artinya bukan hanya mengalami krisis guru, defisit guru, tapi juga pengawas di daerah Ampuang Timur untuk membina 10 sekolah itu ya. 10 sekolah itu. Apa dampak terbesar yang dirasakan dalam waktu 5-10 tahun terakhir ketika sekolah dijalankan tanpa ada bimbingan dari pengawas? Atau jangan-jangan sebetulnya fungsi pengawas tidak terlalu penting? Karena dalam 10 tahun semua berjalan sebagaimana mestinya. Bagaimana pandangan Ibu? Kalau saya ya, karena saya mutasi dari sekolah-sekolah yang pengawasnya benar-benar maksimal. Baru 2 tahun nih tempat yang baru ya di Ampuang Timur ini. Saya merasa satu kejanggalan besar kan. Saya kan dari tempat yang saya mantan kepala sekolah 6 tahun. Kami setiap bulan kan dapat berkala. Jadi pengawas yang memimpin rapat. Ada informasi-informasi dari dinas kabupaten disampaikan ke kita untuk kita teruskan ke sekolah. Jadi ibu yang tadinya dari wilayah perkotaan yang sistemnya berjalan, tiba-tiba datang ke tempat yang baru di mana sistemnya tidak berjalan ya. Idealnya sekolah itu ada murid, ada guru, kepala sekolah, pengawas. Sekarang itu minus pengawas dan juga minus guru ya. Dan itu juga yang membuat saya mau bertanya, mengapa ibu mau pindah, mutasi dari tempat yang nyaman di kota, sekolah yang sistemnya berjalan, ke tempat yang justru jauh dan tertinggal pendidikannya gitu loh. Sistemnya itu lambat berjalannya. Apa yang membuat ibu mau keluar dari zona nyaman? Ya itu sudah. Ya itu yang ya sebenarnya
dianggap konyol ya. Ya karena itu sangat tidak umum. Ya. Sudah dapat tempat yang nyaman harus pindah ke tempat yang tidak nyaman. Ya, saya sebetulnya karena begini, saya itu awalnya mengikuti pelatihan fasilitator positif disiplin dari sebuah LSM, Save the Children namanya. Ya itu programnya bagus. Ya minimal kita tidak lagi kasar terhadap anak didik, tidak lagi pukul. Pokoknya kekerasan itu kita hindari. Ya saya bertanya pada donatur itu, kita sudah berapa kali pelatihan tapi dari Ampoang itu tidak pernah dipanggil. Kenapa? Terus mereka alasan bahwa kalau panggilan dari sana baik, tapi nanti dari Bank Dunia itu kalau datang mau lihat jauh, berisiko. Oh begitu ya, tapi kan mereka juga bagian dari NKRI. Jadi itulah saya merasa bahwa ada sesuatu yang janggal dalam pelayanan pendidikan dari berbagai elemen itu. Ya saya sebaiknya saya minta pindah. Oh, jadi ibu Ya. pindah karena kesadaran? Ya, saya bilang Karena permintaan sendiri? Saya pindah karena permintaan sendiri. Ya. Sampai kepala dinas itu masih belum mau kasih rekomendasi, takut suami, anak-anak keberatan. Berapa jarak dari tempat ibu semula mengabdi, rumah ibu dengan tempat yang baru di Ampoang Timur? Kalau sebelumnya saya ke sekolah itu agak jauh. Agak jauh. Pergi pulang sekitar 20-an kilo ya. Oh, lumayan. Terus Dengan motor? Ya, saya digonceng karena saya tidak bisa berkendaraan. Terus saya ditawari ke pengawas, waktu itu saya takut kehilangan sertifikasi. Karena pengawas waktu itu kalau pengawas yang tidak punya kurang sekolah binaan dan kurang guru yang dibina, katanya tidak punya sertifikasi. Saya diusul ke pengawas yang sudah ada 3 pengawas. Saya merasa nanti saya rugi. Saya bilang kepada wakil bupati, waktu itu saya datangi, Pak, Bapak saya tidak menerima kalau saya mau dikasih ke pengawas. Loh kenapa? Saya takut hilang sertifikasi. Gitu. Akhirnya ya saya harus menerima karena pada sudah bercakap. Jadi ya sudah saya kembali ke guru. Begitu saya kembali ke guru ya dekat rumah, saya minta pindah dekat rumah. Sudah nyaman dekat rumah. Pas habis fasilitasi guru-guru soal positif disiplin, ada wacana guru penggerak. Itu yang membuat ibu tertarik untuk menggerakkan pendidikan di daerah Ampoang Timur sebagai bagian dari best practice panggilan jiwa dari program guru penggerak itu ya. Benar. Itu yang mendorong saya. Kalau saya kemarin fasilitator positif disiplin di beberapa sekolah 3 kecamatan, ada baiknya saya bawa diri saya ke tempat yang baru yang belum pernah disentuh oleh hal-hal baru yang sudah banyak orang nikmati. Dan itu benar-benar saya alami. Pas saya datang, guru yang tamatan SMA itu menghukum anak didik berlutut di atas batu kerikil nih. Oh iya. Wah, saya langsung ini tanda bahwa belum pernah diberitahu tentang ramah anak, tentang bagaimana kita mendidik anak, membimbing anak. Yang mana proses hukuman dengan fisik sebetulnya sudah tidak relevan ya. Tidak relevan. Dengan tuntutan kekinian ya. Saya makin cinta, saya makin cinta, saya makin mau berada di sana. Semua pada tanya, di sana jadi kepala sekolah? Tidak, saya jadi guru. Tapi paling tidak kehadiran saya itu berdampak. Termasuk sekarang saya kalau menyuarakan tunjangan perbatasan, kan selama ini kalau mereka bicara takut kan. Kalau saya berpikir saya dari zona nyaman, saya datang di sini. Untuk apa saya ada di sini? Paling tidak saya perlu berjuang. Ya, saya datang ke sini juga tidak didanai oleh PGRI Kabupaten Kupang. Ya, karena PGRI Kabupaten Kupang hanya mendanai ketua, sekretaris dan harian, bendaharanya. Ketua badan khusus perempuannya disuruh, ya ibu kalau mau pergi silakan tapi biaya sendiri. Saya jawab ibu ketua, saya bilang
Siap Bu, kalau begitu saya usaha uang dari sekarang supaya saya bisa ikut ini. Dan saya bersyukur sekali dari susah payah saya ada sampai di sini, akhirnya saya sampai juga di podcastnya. Alhamdulillah ya. Dari obrolan yang singkat langsung kita putuskan kita harus bicara lebih dalam ya. Karena itu podcast ini penting untuk bisa didengar terutama oleh para pembuat kebijakan, oleh para tokoh-tokoh pendidikan, oleh teman-teman kita yang mengabdi di daerah, bahwasannya situasi pendidikan di Amfuang Timur tidak sedang baik-baik saja. Terjadi darurat guru, bahkan darurat pengawas di sana. Nah, Ibu tentu hal yang sangat berat ketika Ibu dari tempat yang nyaman ke tempat yang tidak nyaman. Apalagi Ibu datang tidak dengan kekuasaan, tidak sebagai kepala sekolah, tapi sebagai guru. Apakah ada hambatan dalam Ibu menjalankan upaya perubahan, upaya penggerakan di daerah Ibu yang sekarang? Dan bagaimana sistem itu mendukung niat baik Ibu, tindakan Ibu untuk merubah pendidikan di Amfuang Timur? Sebab tentu harus kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari sesama guru, kemudian kepala sekolah, birokrasi, dan juga orang tua, dan bahkan murid atau siswa itu sendiri. Bagaimana sistem menerima Ibu? Ya agak sulit sih. Agak sulit. Agak sulit karena ya maaf ya kalau memang mereka dengar. Kepala sekolah saya itu tamatan SPG. Tamatan SPG. Pangkatnya 3B. 3B. Saya saya sarjana. Pangkat 4B. Ibu lebih tinggi secara pangkatan. Terus saya lagi mengikuti pendidikan guru penggerak. Di situ kan kita diajari untuk ya menggerakkan perubahan. Ya kadang-kadang misalkan sederhananya saya menata ini suka kepala sekolah saja ada sentilan-sentilan karena merasa dilangkahi, merasa saya seolah-olah sebagai kepala sekolah gitu. Kadang-kadang saya tidak menanggapi, saya orangnya memang ya tidak terlalu tidak sensitif saya. Agak cuek ya. Saya cuek. Saya memang tidak akan menanggapi karena saya tahu kalau ada waktunya situ akan menganggap bahwa ternyata benar juga, baik juga. Jadi saya cuek. Apa upaya perubahan yang Ibu lakukan yang itu Ibu yakini tapi sistem sepertinya menolak, tidak menerima niat baik Ibu untuk melakukan perubahan? Apa contoh kasus perubahan yang Ibu lakukan di sistem di tempat Ibu mengabdi sekarang? Ya, saya bisa contohkan. Saya ada di situ listrik belum nyala. Listrik belum nyala, maksudnya tidak ada listrik sama sekali? Instalasi sudah. Instalasi sudah. Tapi belum nyala. Belum nyala. Ya, pas saya dikasih kesempatan PLH karena kepala sekolahnya sedang dinas luar. Oke. Saya gunakan kesempatan. Saya datangi PLN. Oke. Dan akhirnya puji Tuhan 1 minggu kemudian nyala listrik. 1 minggu kemudian listrik itu nyala. Listrik nyala. Dan anak-anak bisa menikmati efek dari listrik itu ya. Berarti sebelum Ibu lakukan itu listriknya ada, instalasinya tapi tidak hidup. Belum hidup. Berapa lama itu? Dari 2017. Dari 2013 2013. Dari 2013 sampai 2021 instalasi tapi listrik tidak ada. Lalu bagaimana pembelajaran berjalan tanpa listrik? Koneksi internet, komputer, bahkan lampu. Itu operatornya memilih kerja di Kupang. Oh, jadi semua akses itu dilakukan dari Kupang. Justru Amfuang Timurnya lumpuh ya karena memang tidak ada koneksi listrik dari 2013. Untuk sekolah kami. Saya tidak tahu di sekolah lain mungkin ada listrik. Apa yang terjadi setelah listrik itu hidup di Amfuang Timur di sekolah tempat Ibu mengabdi? Itu di semua sekolah mati? Di sekolah saya. Hanya sekolah Ibu saja? Kira-kira itu mati memang disengaja atau memang hal yang tidak disadari? Memang instalasinya belum dilengkapi semua jaringan listrik kan. Apa kok tiba-tiba tergerak untuk datang ke PLN lalu minta tolong hidupkan listrik di sekolah? Karena saya merasa bahwa mana mungkin sebuah sekolah yang sudah harus menggunakan fasilitas komputer dan ini harus ini memang disediakan dari bantuan dana BOS afirmasi ya, disediakan 1 genset yang besar. Gensetnya hidup? Ada, tapi kan
bahan bakarnya kan harus beli. Oh, malah tidak efektif, Tidak tidak efektif. efisien ya. Jadi, Oke. saya berpikir daripada saya melobi menunggu rapat, kebetulan ya saya dikasih kesempatan, saya gunakan. Apa kata PLN? Berapa biaya yang dikeluarkan? Saya begitu ke PLN bilang nanti kita lihat dulu ibu, kapan? Nanti jam 3. Kalau bisa sekarang, kan mumpung kami ada di sekolah. Akhirnya datang orangnya, dia lihat, dia catat, ini bisa beli ini. Saya telepon Pak kepala sekolah, Bapak ini ada orang PLN, saya sudah hubungi, maaf ya saya sudah melangkahi Bapak, saya sudah hubungi dan sudah datang orangnya mencatat kebutuhan ini, jadi kami bisa bond saja di tempat yang jual berhutang supaya, ya? Hutang nanti baru diselesaikan. Oke Ibu, memang sih kepala sekolah saya itu sekarang sudah dimutasi. Dia apa yang saya sarankan, dia akan baik mama. Hanya teman-teman. Mama itu panggilan kesayangan, panggilan akrab. Mama itu untuk seorang ibu. Iya, jadi baik, itu sudah baik itu. Jadi akhirnya nyala sudah. Nyala. Apa yang terjadi saat listrik itu nyala? Setelah listrik nyala, kan ada sound system, ada ini teman-teman karaoke. Oh, dan Indonesia Raya bisa berkumandang. Bisa berkumandang ya. Jadi waktu itu juga belum baru nyala, tapi siang tidak bisa dipadamkan. Pemadaman bergilir atau semuanya. Semua Ampang Timur itu padam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ya saya pas ada datang camat Ampang Timur ke sekolah, mengecek kehadiran guru, saya bilang gini, Bapak Camat, guru-guru di sini siap standby mengajar, tapi tolonglah listrik itu 24 jam supaya anak-anak kita bisa cas laptop, cas HP. Kalau siswanya sendiri secara perangkat teknologi mereka lengkap ya? Susah. Oh susah juga. Susah Android ini baru beberapa orang. Lalu listrik itu fungsinya lebih kepada ruang operator ya di sekolah ya, kemudian sound untuk menyiapkan listrik, lagu-lagu Indonesia Raya, pengumuman ya. Terus malam hari biar nyala, tidak gelap sekolahnya. Lalu selama ini ketika dari 2013 sampai 2021 listriknya tidak ada, apa model pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di sana di tengah keterbatasan? Ya waktu sebelum saya datang itu kan hanya ada PNS-nya itu kepala sekolah sama istrinya. Terus 2019 baru datang seorang guru yang merangkap sebagai bendara bos dan operator sekolah. Jadi mereka PNS hanya 3, ditambah honorer itu yang SMA ada 3 SMA 3 dan sarjana 1. Ya itu ya kondisional Pak. Jadi kurikulum yang disusun oleh pemerintah pusat, kurikulum nasional itu benar-benar sulit diterapkan di daerah. Sulit. Apa kesulitan terbesar dari kurikulum nasional atau kurikulum yang dibuat oleh pemerintah pusat? Lalu Ibu ingin kurikulum seperti apa yang harusnya diberikan bagi anak-anak kita di daerah terpencil, daerah perbatasan? Ya kalau saya pikir sekarang ini kurikulum merdeka ya yang paling tepat. Kalau kurikulum merdeka itu saya karena belajar, saya ikuti di pendidikan guru penggerak, maunya seperti apa. Saya pikir itu juga lebih bagus diterapkan. Artinya setiap pemerintah pasti sudah berpikir untuk yang terbaik untuk anak bangsa. Hanya kita memerlukan pelatihan itu, jangan hanya itu webinar. Oke, tapi langsung disentuh, didatangkan, luring ya, betul-betul dilatih sampai mencapai kompetensi tertentu ya, dan dia bisa mengimbaskan ke yang lain begitu. Kayak dulu kami, waktu saya pengangkatan, kami kan tamat SPG jadi guru. Saya lulus SPG Negeri Kupang tahun 1988, saya jadi guru 91 diangkat. Kami
Kalau pelatihan dengan program PKP itu 1 bulan. 1 bulan kita dilatih mengajar, nanti pelatihan lagi 1 bulan. Memang terkesan meninggalkan sekolah, tetapi kualitas guru benar-benar meningkat. Saya tidak yakin dengan webinar itu bisa ampuh. Karena penguasaan teknologi, bahkan akses teknologi di daerah pun masih sangat minim ya. Masih sangat minim. Berarti sebetulnya kurikulum yang penting adalah guru sebagai kurikulum itu sendiri ya. Karena guru adalah kurikulum berjalan ya. The living kurikulum yang hidup itu adalah guru. Dan Ibu yakin apabila gurunya dilatih, maka guru akan mampu menerjemahkan dan melaksanakan kurikulum itu dengan berbagai modifikasi dan kemerdekaan di dalamnya. Saya lebih setuju pelatihan itu jangan dilemparkan ke sekolah untuk mendanainya. Oke. Karena dana sekolah itu bervariasi tergantung jumlah siswa. Sebaiknya pelatihan itu dikembalikan seperti dulu, program kementerian, Pemda. Baiknya diambil oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah langsung itu. Dan yang paling penting diproyekkan, dan itu harus adil, menyentuh banyak guru, banyak sekolah, bukan hanya sebagian guru sebagian sekolah. Dari gelombang ini untuk kecamatan mana, guru kelas 1 sampai 3 kelas bawah, berikut lagi guru kelas tinggi, semuanya. Jadi memang seharusnya pelatihan guru seperti guru penggerak misalkan ya, itu harusnya bukan diseleksi ya, tapi dibuat pemerataan. Karena semua harus mendapatkan hak yang sama untuk meningkatkan kualitas dirinya. Dan kalau diseleksi, bagaimana dengan nasib kawan-kawan kita yang tidak lolos seleksi begitu? Semakin tertinggal dia. Ya Pak, saya merasakan. Begitu? Saya merasakan itu. Karena saya lulus seleksi angkatan 4 untuk masuk pendidikan, itu juga dibatasi minimal 10 tahun sebelum pensiun. Ya. Padahal kan di daerah itu masih banyak guru yang potensial walaupun masih 5 tahun dia. Itu catatan program guru penggerak ya. Bahwasanya aturan usia itu sesungguhnya kurang tepat. Sebab tidak semua daerah memiliki guru dalam usia muda. Tapi banyak guru-guru yang di atas 50 dia masih energik ya. Masih produktif dan masih punya motivasi untuk belajar begitu. Nah, jadi kalau pemerintah mendengar ini masukan dari Bu Yane, guru di daerah perbatasan, daerah terpencil, ya batas usia agar ditinjau kembali. Ditinjau kembali Pak. Kan dulu saya lulus sertifikasi itu portofolio. Karena sering ikut pelatihan guru, sertifikat saya kan banyak. Saya simpan. Jadi pada saat mengajukan portofolio, wah, sertifikat saya kan dari kecamatan sampai pusat, sampai nasional itu ada banyak. Nah, saya lulus. Kalau guru penggerak hanya dengan mengisi esai saja berapa menit, terus seorang dinyatakan tidak lulus. Padahal yang sekian lama dia mengabdi. Ya, itulah saya dulu pernah mengatakan Bu Yana dalam berbagai kesempatan, guru penggerak itu yang benar itu adalah guru yang tidak diseleksi. Guru penggerak itu adalah guru yang lahir dari bawah, dia sudah bekerja lama, sudah banyak membuat perubahan sebelum ada program guru penggerak. Jadi yang namanya guru penggerak itu adalah ada dan tidak ada program guru penggerak, dia selalu bergerak. Dan itu best practice portofolio sifatnya. Tidak bisa dilihat hanya dari interview 1, 2, 3 kali melalui esai, tapi harus melalui rekam jejak, melalui karya. Dan kepala sekolah harusnya yang paling tahu mana yang kategori guru penggerak sudah bergerak sebelum ada program guru penggerak, mana guru yang baru bergerak setelah ada program guru penggerak. Itu yang dulu namanya prakarsa. Di model DP3 yang lama DP3, namanya betul, prakarsa. Walaupun kadang kita juga memahami ketika itu diserahkan kepada penilaian pimpinan, seringkali tantangannya adalah subjektivitas. Rasa senioritas, like and dislike. Padahal seharusnya kalau setiap orang bisa objektif ya, bisa profesional, maka penilaian autentik itu yang paling tepat adalah oleh pimpinan, kan, oleh teman sejawat. Begitu ya harusnya. Dan semua harusnya mendapatkan hak yang sama. Bukan dikuotakan ya, tapi mungkin pemerintah punya problematika anggaran sehingga tidak mungkin semua guru bisa dilatih dalam waktu yang sama.
dengan jangka waktu yang pendek ataupun singkat ya penyelesaiannya. Oke, itu menarik. Tapi apa yang Ibu lakukan sudah benar-benar terbukti bahwa perubahan. Dengan kata kunci listrik kita bisa melihat bagaimana seorang Bu Yana melakukan perubahan dan juga dia menggerakkan pendidikan dimulai dari lingkungan tempat Ibu mengabdi ya di SD ya. Ya, gitu. tidak itu saja Pak. Selain Ada yang lain. lagi, di depan sekolah itu ada tumpukan material yang tanah yang diambil dari gunung yang ditabrak oleh ekskavator, ditumpuk di depan sekolah. Oke. Kebetulan ada jurang di depan di sekolah. Tapi mereka tumpuk di halaman sekolah. Oh iya. Dengan waktu yang hampir 2 tahun. 2 tahun. Selama itu anak-anak tidak bisa bermain bebas di lapangan. Karena ada gundukan tanah itu ya. Akhirnya, wah saya merasa ini bagaimana ini. Terus mereka bilang ini kalau mau minta sewa eksa perlu bayar 2 juta, uang dari mana? Sewa ekskavator. Iya. Akhirnya saya bilang kita bikin surat permohonan saja. Ke dinas. PT yang melakukan jalan di situ. Oke, yang melakukan penambangan, yang punya ekskavator, yang punya truk ya. Kami rapat. Awalnya saya ditantang bahwa tidak mungkin Ibu. Orang kalau bawa uang jadi, kalau tidak bawa uang tidak jadi. Tapi saya nekat, saya bilang sudah Pak, kita buat proposal. Saya bikinkan proposal, kepala sekolah tanda tangan, kita bawa ke PT. Jadi waktu habis rapat kami temui, cari orang CV itu. Kami cari sampai jauh-jauh, tahu-tahu kembali datang di penginapannya, orangnya bilang, oh Ibu ini yang datang waktu itu. Iya Pak. Oh iya, nanti besok kami lihat sekolah. Akhirnya besok datang orangnya, pas orang Jawa juga. Yang datang lihat langsung perintahkan supir eksa, ayo gusur tanah itu. Inilah yang paling penting, ada inisiatif dan keberanian untuk menyelesaikan persoalan. Bukan hanya berpangku tangan, tapi turun tangan ya. Itu yang mungkin disebut dengan guru penggerak ya. Akhirnya berhasil dan tanpa biaya. Tanpa biaya. Kita tidak membayar. Tidak membayar. Juga ada pengadaan batu untuk bronjong, pemasangan bronjong. Bronjong itu apa tuh? Kawat bronjong untuk penahan di itu area sungai. Karena ada jurang kan? Ada jurang ya tadi ya. Saya minta bantuan dinas PU. Saya dapat 60 piece bronjong untuk pemasangan dan saya berusaha keras untuk itu, tapi sayangnya dalam usaha-usaha itu ada pergantian kepala sekolah. Sekarang ada kepala sekolah baru di tempat saya dan memang beliau itu juga orangnya bagus, orangnya mau bekerja. Hanya ada satu hal yang mungkin perlu dia karena saya melihat satu sisi bahwa sepertinya agak sedikit ya menutup diri untuk tidak sesuatu tidak demokratis. Misalkan kalau di grup guru itu kan semua bisa curhat, bisa bicara, tapi di grup guru itu dikunci. Hanya admin saja yang bisa bicara. Jadi berarti ini saya melihat satu sisi bahwa belum bisa ada bagaimana ya saling bertukar pikiran, menerima ide perubahan ya. Itu mungkin satu hambatan, tapi bagi saya bahwa ya kalau memang pemerintah masih percaya saya belum dimutasi dari tempat itu karena kepentingan pendidikan, ya misalkan saya habis pendidikan guru penggerak dan berarti tertarik menjadi kepala sekolah lagi, karena kan salah satu syarat menjadi kepala sekolah adalah sertifikat guru penggerak. Ya bisa. Tapi bagi saya kalau saya kepala sekolah, saya kalau setelah melihat kebutuhan pengawas juga banyak yang pensiun, sepertinya akan menjadi pengawas, sesuatu yang dulu ditolak karena khawatir tunjangan. Saya akan menerima karena waktunya sudah waktunya. Tidak dapat akhirnya menjadi karena waktunya. Nah, Ibu terkait dengan tunjangan nih, yang itu implikasinya kesejahteraan ya. Kalau boleh tahu di daerah Amfuang Timur apa saja hak yang diperoleh sebagai seorang guru? Dalam hal itu tentu Ibu pegawai negeri sipil ya. Gaji pokok dapat ya. Tunjangan itu apa aja yang didapat tuh coba? Tunjangan suami istri atau anak ya dapat, tapi agak sedikit kecewa kalau seandainya perubahan
struktur gaji. Kalau tunjangan anak naik 3 anak tapi hanya 5%, dan tunjangan suami atau istri itu 5% dan anak naik 2%. Dengan anak 3 itu sama aja dengan turun. Bukan tunjangan naik. fungsional dapat? Tunjangan fungsional dapat. Berapa nominalnya kalau boleh tahu? Berapa ya? 200 lebih saja. 200 ribuan. Ya. Tunjangan kinerja daerah dapat? Tidak dapat. Kita hanya sertifikasi saja. Oke. Kira-kira dalam 1 bulan berapa yang ibu peroleh sebagai guru pegawai negeri sipil? Ya, sebagai pegawai negeri sipil kan ikut gaji pokok ya. Berapa tuh dari gaji saya pokok? 4,7 kan sekarang. 4,7. Nggak ada tambahan tunjangan daerah? 4,7 tambah tunjangan fungsional. Sertifikasi. Fungsional sudah masuk dalam gaji tadi 4,7. Ya. Berarti tambah sertifikasi 1, berapa? Sesuai dengan golongan ya? 4,7 itu tadi. Sertifikasi gaji pokok. Gaji pokok berarti dengan sertifikasi 4,7 tambah 4,7. Iya. Jadi 3 bulan baru dikasih. 3 bulan, triwulan. Nah, berarti ibu dapat tunjangan khusus, tunjangan daerah terpencil? Tidak dapat. Tidak dapat. Pertanyaan saya, apabila pemerintah menghilangkan tunjangan profesi guru, bagaimana nasib guru-guru di Amphoe Timur? Karena wacana itu mulai digagas dalam rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional. Saya ada komen di Facebook itu, kalau hilangkan TPG, diganti aja dengan tunjangan kinerja sebesar 1 kali gaji pokok. Sedangkan tunjangan kinerja itu ranahnya pemerintah daerah, tergantung APBD. Ya. Sejauh ini memang tidak pernah dapat sama sekali. Tidak pernah dapat. Sama sekali tidak pernah dapat. Provinsi dapat? Tidak. Provinsi juga tidak. Kalau provinsi mungkin dapat, tapi kalau kami kabupaten diributkan juga di DPR dan Pemda bahwa sudah DPRD maksudnya ya. Sudah dapatkan satu jenis tunjangan lain dibatalkan. Jadi memang problematikanya adalah tidak semua daerah mendapatkan tunjangan kinerja daerah, dan tentu akan sangat berat ya Bu ya ketika tunjangan profesi harus dihilangkan, yang mana ini menjadi sandaran hajat hidup orang banyak. Iya, bagi saya sebaiknya jangan dihilangkan. Karena apa? Guru tidak ada tunjangan lain. Tidak ada tunjangan. Dia berurusan di dinas atau dia mengerjakan tugas sehariannya, dia print lembar untuk LPP-nya saja, itu kertas sendiri. Ya, kertas sendiri, tinta sendiri. Berarti dia pakai uang gajinya untuk semua operasional dia sebagai seorang ASN yang mengabdi sebagai guru, maka hak dia sebagai seorang profesional sebagai guru itu tetap harus dia terima. Karena ada undang-undang guru dan dosen. Ya, yang berikut bahwa sekarang ya sudah ada bank yang memberikan pinjaman kepada guru dengan jaminan sertifikat pendidik. Kalau sampai pemerintah mencabut sertifikasi guru, sama saja pemerintah membunuh sekian banyak anak bangsa. Karena guru menyekolahkan anaknya, bisa kuliah, bisa sekolah di mana-mana dari sertifikasi. Guru juga bisa lanjut S2 karena sertifikasi. Jadi salah kalau tunjangan sertifikasi itu dianggap tidak mampu menaikkan kualitas guru. Ibu sepakat tunjangan profesi tidak signifikan terhadap peningkatan kualitas guru? Atau ibu tidak sepakat? Sepakat atau tidak sepakat? Saya sepakat begini Pak. Tunjangan profesi guru adalah pengakuan dan penghargaan atas profesi guru. Ya. Tidak terkait dengan kualitas pendidikan itu. Kualitas pendidikan itu saya rasa kalau guru itu dilatih, ya kan, penyegaran, supervisornya pengawas standby. Kalau pengawas hanya bawa SPPD, ketemu kepala sekolah dan tanpa dia masuk di kelas, dia lihat guru ngajar, ada perubahan apa, dia bantu. Saya sampai bilang, kalau saya jadi pengawas, saya tidak perlu disambut dengan kalungan selendang, tapi saya akan datang dan apa yang guru-guru perlukan. Kalau saya, mari kita benar apa yang perlu. Misalkan mengajar kelas bawah,
banyak kesalahan, ya kan? Dulu sistem dulu guru masih pegang tangan anak, dituntun Untuk menulis, membantu menulis di papan, ya di buku di masih buku bisa pun dituntun. dituntun Tapi sekarang kan anak disuruh gambar sendiri, akhirnya ada 8 dia bilang begini, tanpa ada bimbingan guru, anak harus juga ada begini kan. Dulu tidak memiliki arah akhirnya. menulis di udara, Iya. membaca tanpa buku kan tahapannya seperti itu. Iya, iya, iya. Kita bercerita atau bagaimana. Nah ini perlu pelatihan, diskusi tapi pelatihan, micro teaching, jangan kelas abal-abal, tapi benar-benar mengajar anak-anak. KKG-nya hidup di daerah Ampoang Timur. Ini baru mulai digagas, Baru minggu lalu ada undangan untuk kami rapat. Saya sudah siap. Oke. Berarti begitu penting arti tunjangan profesi bagi keberlangsungan guru itu sendiri ya, terutama menyangkut kesejahteraan. Karena kalau tanpa itu tidak cukup. Tanpa itu tidak cukup. Tidak cukup. Dan akan semakin membuat konsentrasi guru dalam mengajar, upaya peningkatan kompetensi malah terganggu ya. Guru akan cepat-cepat selesaikan tugasnya di kelas untuk bisnis. Oke, Ya, karena tidak cukup penghasilan dia dalam 1 bulan itu ya. Dia tidak akan berlama-lama di sekolah. Oke. Dan jika seperti itu maka masa depan bangsa yang dipertaruhkan ya. Lalu mengenai tunjangan perbatasan, apa harapan Ibu? Sebab daerah perbatasan itu kan memang sangat strategis ya. Dia ada di tengah gempuran negara tetangga ya. Kan agak ironis ketika kita lihat daerah Ampoang kesejahteraan gurunya lebih rendah dibandingkan dengan guru-guru di Timor Leste. Pernah membandingkan antara guru di Timor Leste dengan guru di Ampoang di Indonesia? Saya ada cerita tentang itu? Berjalan, karena saya jauh berjalan. Saya bertanya. Oke. Untuk mencapai Ampoang Timur, saya melewati TTS TTU. Ya. Nah, TTU kan ada batas juga dengan Timor Leste. Kita ada beberapa sekolah dapat. Apa? Dapat tunjangan itu. Dapat tunjangan itu. Tapi Kabupaten Kupang malah katanya tidak ada nomenklatur perbatasan. Jadi sesama daerah perbatasan, Iya. tapi berbeda perlakuan. Yang satu dapat, yang satu nggak dapat. Iya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pernah disuarakan mengenai hak-hak yang harusnya diberikan dari pemerintah pusat? Saya pernah datang di kementerian. Saya pernah waktu Kementerian apa? Pendidikan? Pendidikan. Saya pertanyakan. Awalnya saya pertanyakan tentang tunjangan terpencil. Ada beberapa sekolah yang awalnya dapat, kemudian dihilangkan. Terus alasannya bahwa itu dari titik koordinat, kalau jarak tempuh, waktu tempuh berapa jam, nanti itu tidak dapat. Atau apa memang begitu ya? Terus, berapa jumlah yang Ibu tahu dari kawan tetangga yang dapat tunjangan di perbatasan, berapa nominalnya? Yang saya tahu yang sudah dapat bukan perbatasan, terpencil ya. Oh, terpencilnya. Terpencil memang 1 kali gaji. 1 kali gaji. Jadi dia dapat double ya, tunjangan profesi dapat, tunjangan khusus daerah 3T dapat ya. Iya, yang ada 2 sekolah di Ampoang Timur dapat begitu. Memang seberapa penting guru di perbatasan perlu tambahan? Seberapa penting? Seberapa urgent sebetulnya tambahan kesejahteraan untuk guru-guru di perbatasan? Ya memang soalnya kan guru-guru di perbatasan itu semua mahal. Oh iya? Iya mahal. Kan di situ ada, di Oipoli itu ada pasar. Ya, misalkan kalau beras yang sudah murah 8.000, 7.000 sekilo, di sana masih 10.000. Semua ada yang dengan namanya barang yang dijual yang sudah dari sini, dari Jawa ke Kupang, baru ke Ampoang, makan ongkos. Jadi memang ada situasi sosial ekonomi di daerah perbatasan yang berbeda dengan daerah-daerah lain ya. Belum lagi hambatan geografis ya, energi bahan bakar yang dibutuhkan kan jauh lebih banyak ya. Tentu gizi guru juga harus dipenuhi ya, karena tantangannya berat. Dan itu yang Ibu perjuangkan agar guru-guru di perbatasan mendapatkan tunjangan khusus di daerah perbatasan. Guru-guru di daerah khusus dapatkan tunjangan perbatasan sehingga dia belum sertifikasi pun dia kan dapat perbatasan. Dan akan lebih semakin sejahtera apabila guru itu juga dapat tunjangan profesi ya. Terus akan memacu keinginan orang
sebaiknya pindah saja ke perbatasan. Oh, jadi sebetulnya itu merupakan salah Daya satu tarik. strategi yang menjadi daya tarik Ya, agar guru mau ke daerah perbatasan. Iya. Karena kalau tidak daya tarik, orang tidak mau mengabdi. ya. Sama-sama menjadi guru, lebih baik dia mencari di tempat yang nyaman daripada tempat yang sulit di perbatasan atau daerah terpencil, begitu ya. Luar biasa. Makanya saya bilang gini, kalau guru-guru teman-teman saya itu yang di kota, mereka pergi ke sekolah pakai mobil Avanza, Avanza. Innova, kacamata Ray-Ban, sepatu hak tinggi, mereka turun langsung masuk ke Masuk kelas. kelas. Gajinya sama dengan saya yang 12 jam harus sampai ke Ampang Oke. Timur. Itu Di mana situ adilnya? ketidakadilan terjadi. Ya, ketidakadilan itu di situ. Jadi memang pemerintah alangkah baiknya mengkaji ulang niatnya untuk menghilangkan tunjangan-tunjangan bagi guru. Ya, Ada tunjangan profesi ya, ada juga tunjangan fungsional, ada tunjangan kinerja yang memang kita juga berharap daerah-daerah lebih berpihak kepada guru. Karena jangan sampai ketidakadilan terjadi lagi di DKI karena APBD-nya besar, maka guru juga dapat, tapi di daerah lain guru tidak dapat. Nah, harusnya kan pemerintah daerah memikirkan berapapun APBD yang diperoleh harus ada keberpihakan kepada guru. Walaupun nominalnya tergantung kekuatan daerah, tapi kan keberpihakan itu harus ada ya. ya, kita harapkan seperti itu. Namun kadang-kadang mereka saling mempersalahkan. Saling mempersalahkan, dan sekali lagi guru tidak pernah dianggap sebagai profesi yang terdepan, profesi yang strategis dalam membangun sebuah daerah, begitu kan. Harusnya kalau dia membangun satu daerah, wilayahnya bangun sumber daya manusianya, Ya, begitu kan. ya. Waktu saya awal-awal saya pikir mereka kurang disiplin. Oh Waktu iya. saya ada di Oke, sana, saya ternyata? pikir mereka kurang disiplin. Kalau mereka datang di Kupang, lama-lama baru pulang. Ternyata setelah saya mengikuti, wah, oh ternyata kalau memang sudah kehabisan uang di Kupang, cari dulu baru bisa pulang. Kan ongkosnya 100.000 perjalanan dengan bis. Tapi harus belanja. Kita kan di sana orang pendatang. Iya, Kita iya. pulang ke lokasi kerja, kita harus bawa ini, bawa itu. Kita tidak mungkin makan di tempat kita kerja, kita tinggal dengan orang, kita makan, dia kasih Iya, makan iya, kita. iya. Kita harus belanja. Jadi kalau saya berkesimpulan, kemungkinan besar teman-teman guru yang belum sampai ke sekolah itu karena belum ada uang. Jadi paling tidak menunggu gaji masuk rekening baru bisa kembali ke tempat kerja. Kerja. Sampai saat ini ada guru P3K yang belum masuk kerja karena alasan gaji baru dibayar 1 bulan. Oh iya, mengenai rekrutmen P3K sendiri bagaimana situasi di Ampang Timur? Pemerintah kan mentargetkan 1 juta guru bisa masuk menjadi ASN. Untuk yang di atas 35 menjadi P3K ya, tapi di aturan yang baru fresh graduate muda pun bisa ya jadi P3K. Bagaimana daya serap P3K dan pembukaan formasi di Ampang Timur? Pembukaan formasi di Ampang Timur, teristimewa di sekolah saya terbuka sesuai kebutuhan. Tetapi Daya serapnya bagaimana? yang lulus justru orang dari luar. Oh, Nah itu yang saya merasa kecewa kalau sistem ini tetap dipertahankan. karena kalau dipertandingkan Ya. dengan orang luar maka akan terjadi kesenjangan Ya. mutu guru tadi, sedangkan pengabdian itu tidak ternilai harganya. Kompetensi bisa dilatih kan gitu ya Bu. Ya. Kompetensi bisa dilatih, namun pengabdian sulit untuk digantikan atau diukur dengan materi ataupun pelatihan-pelatihan ya. Iya, Karena pengabdian itu merupakan perjalanan panjang. benar. Ada emosional di sana, ada panggilan hati, panggilan jiwa, Ada tetesan air mata. ada tetes air mata, ada pengorbanan yang dilalui untuk sekian waktu. Sedangkan kompetensi harusnya bisa dilatih setelahnya kan gitu ya Bu ya. Saya bikin grup guru honor kontrak. Ada guru honor komite yang sudah mengabdi 19 tahun belum dapat honor daerah, belum dapat lulus PPG sarjana. Iya, walaupun pemerintah sudah menurunkan passing grade dan memprioritaskan seleksi pertama bagi guru-guru honor di sekolah induk, tetap tidak efektif itu. Sebaiknya dinaikkan statusnya dari anggap magang menjadi pegawai tetap. Kemudian latih mereka. Latih mereka. Efektif kok. Dia kan cinta, dia sudah lama di situ.
daripada orang yang lulus dari satu negeri ditempatkan di situ, besok dia minta pulang karena dia tidak nyaman. Hanya menjadi lompatan untuk dia mutasi. Dia dapat jadi PNS. Makanya orang bilang saya konyol pindah dari nyaman ke tempat yang sulit. Saya bilang saya pindah untuk memperhatikan apa yang masih kurang pada sesama kita. Ya, Ibu Yana, ada banyak hal yang kita bicarakan tadi. Bagaimana Ibu melakukan upaya perubahan di daerah, bagaimana kita mendapatkan sebuah gambaran Ampang Timur sebagai wilayah yang seharusnya dia kaya secara potensi ekonomi, perkebunan, kemudian peternakan, namun justru mengalami defisit guru, bahkan defisit pengawas. Lalu tadi mengenai tunjangan profesi yang dihilangkan tentu akan berdampak besar kepada kesejahteraan hajat hidup orang-orang di daerah, dan tunjangan khusus bagi saudara-saudara kita guru-guru daerah terpencil dan daerah 3T itu juga seharusnya dipertahankan ya, sebab tantangan di zona perbatasan di daerah terpencil beda dengan tantangan di perkotaan ya. Jadi memang pemerintah harus bekerja keras untuk menuntaskan keadilan sosial berupa pelayanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Ibu Yana, mungkin sebagai closing statement Ibu bisa sampaikan termasuk kepada PGRI, karena PGRI merupakan organisasi kita, rumah kita yang kita harapkan bisa menjadi arena perjuangan untuk menciptakan keadilan tadi, menyuarakan kepada pemerintah, dan termasuk harapan-harapan Ibu ke depan, bagaimana yang Ibu impikan, cita-citakan agar pendidikan kita khususnya di Ampang Timur dan juga di wilayah-wilayah perbatasan yang lain itu bisa maju melalui kesadaran yang ditopang oleh keberpihakan pemerintah, sehingga nanti dari bawah bergerak juga dari atas memberikan dukungan. Silakan Ibu, harapan-harapannya. Ya, harapan saya pertama untuk organisasi profesi kita yang bermartabat PGRI, dari semua jenjang yang ada, saya salut kita selalu bersama dalam perjuangan untuk nasib guru, kesejahteraan guru, dan saya juga mendoakan supaya perjuangan kita untuk mempertahankan adanya tunjangan profesi guru, ditambah lagi tunjangan perbatasan bagi guru-guru atau ASN di daerah-daerah perbatasan negeri, karena kalau mereka tidak sejahtera, jangan-jangan mereka berkomitmen keluar ke negara tetangga menjadi warga negara asing. Ini kan sangat-sangat fatal. Sebaiknya dipertimbangkan matang-matang untuk kesejahteraan ASN dan honorer di seluruh daerah perbatasan atau 3T. Yang berikut bahwa kalau dapat diperjuangkan, tenaga-tenaga guru honorer yang sudah lama mengabdi minimal 10 tahun ke atas itu dapat diangkat tanpa melalui uji kompetensi, melainkan setelah di-SK-kan sebagai ASN P3K atau ASN umum, diberikan pelatihan, ya, diberikan pelatihan sampai mencapai jenjang tingkatan diklat yang memang dianggap dari ideal, mungkin ya sangat ideal, dan diharapkan luring, sebab jangkauan internet kita ini kadang-kadang ya tersedia, tapi kemampuan beli pulsa guru juga sangat terbatas. Dan yang terakhir, saya sangat berterima kasih kepada Pak Ardiansa Perdana Kusuma sebagai seorang muda yang berkarya dengan talenta yang begitu banyak, menyediakan ruang curhat bagi saya pada hari ini. Saya Ibu Yani Emilia Suni dari Batas Negeri Indonesia Republik Demokrat Timur Leste sangat bersyukur kepada Tuhan karena tanpa didanai oleh PGRI Kabupaten Kupang, saya bisa mengikuti kegiatan ICT Plus One PGRI dan se-ASEAN dan Korea Selatan, dan saya juga akan
mengikuti pengobatan di Rumah Sakit Cipto karena memang saya dalam kondisi kurang sehat. Saya percaya bahwa guru-guru di negeri ini telah memberikan diri dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua amal bakti itu diperhitungkan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau saya mengucapkan hal-hal yang tidak berkenan. Saya sampai batuk mendengar curhatan hati Ibu, dan memang kita merasakan suasana kebatinan gejolak yang Ibu alami sebagai guru yang mengajar di daerah perbatasan. Ya tentu kita berharap pemerintah mendengar suara-suara dari bawah ya. Sebab pendidikan yang ideal bukan hanya dibangun dari perspektif kota, tapi juga daerah-daerah terpencil yang terutama di perbatasan. Saya doakan semoga Ibu selalu sehat, dan semoga ketika sampai ke daerah hasil dari ACT itu bisa menjadi energi untuk menggerakkan rekan-rekan guru kita di daerah, siswa-siswa kita agar memiliki wawasan global. Sebab ACT itu merupakan sebuah pertemuan guru-guru se-Asia Tenggara dengan Korea Selatan, dan ada banyak wawasan global yang bisa dibangun untuk memperkuat identitas kebangsaan kita. Dan semoga pendidikan kita bisa lebih maju, guru-gurunya bermartabat, sejahtera, dan anak didik kita juga bisa tumbuh kembang menjadi generasi masa depan yang gemilang. Sahabat Superku, demikian pembicaraan kita dengan Ibu Yana. Semoga bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi makna, dan bersama insya Allah kita yakin pendidikan di Republik ini akan maju serentak dan bergerak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Superku mendidik, mencerahkan, dan mengangkat indeks kecerdasan bangsa. Amin. Terima kasih Bu Yana ya, sehat selalu. Amin ya Rabbal.